Ya nuwun ti. Ini kan bangsa kita itu kan sedang prihatin kalau menurut saya. Pandangan Gusti gimana perjalanan bangsa ini dari sisi kebudayaan terutama gitu, pergerakan manusia-manusianya ini gimana ti? Jadi sebetulnya kalau lihat sejarah kita ini bangsa yang kuat. Bangsa yang luar biasa, tidak ada musuh masuk sini itu nggak terkalahkan, itu sudah terbukti dalam sejarah. Cuman hancur kita adalah perang saudara. Iya. Perang saudara mungkin kita hancur. Makanya ada pernyataan dari salah satu seorang pujangga lama dari Majapahit yaitu Santular mengatakan yang disebut Bhinneka Tunggal Ika yang dalam bahasa Gunanya disebut Anadharma. Kalau kita bikin yang sederhana adalah marilah ya, kita tuh berbeda-beda, terdiri dari berbagai pulau-pulau, tapi bersatu juga, satu juga ya. Maka yang menjadikan kita kayak gini ini karena persatuan persepsi. Nah, visi kita ini kadang-kadang terganggu oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya itu mengganggu kita dalam persatuan. Sehingga mudah kita ini diombang-ambingkan oleh sebuah sikap-sikap yang memang memecah belah bangsa ini. Sehingga kondisi ini membuat bangsa ini jadi terpuruk secara budaya, secara ilmu, secara ekonomi. Akhirnya jadi terpuruk karena sebetulnya bisa fokus dalam bidang-bidangnya, akhirnya terganggu oleh hanya apa namanya yang kalau orang Jawa bilang itu hanya adu mulut. Kan ada gunanya. Marilah kita yang sudah disekolahkan jadi sarjana pertanian, ya marilah kita mikir pertanian kita. Yang jadi sarjana sejarah, marilah kita sejarah kita catat yang baik. Yang jadi arkeolog, ya mari kita teliti masa lalu kita, ada apa di sana. Ya. Yang menjadi pengaman negara dari Polri AD, marilah menjadilah kekuatan bangsa untuk mengamankan ini. Ya, jadi semua bahu-membahu satu menjadi sebuah kekuatan bergandengan tangan. Kalau dalam falsafah Jawa ini seperti sapu lidi itu. Kalau itu tidak disatukan mudah dipatahkan. Ini menjadi falsafah tapi hanya berhenti pada ucapan. Jadi ketika ada sesuatu tidak berbicara itu, kita harus bersatu. Mari kita. Sudahlah, turunkan potensi kita, ego kita. Bahwa kita ini sedang berbicara kebangsaan. Nah, dalam falsafah Jawa itu adalah satu kata yang disampaikan oleh Sultan Agung adalah di Sastro Gending, yaitu berfalsafah bedakan antara kehendak kamu dan tugas kamu, pekerjaanmu maksud. Nah, dalam bahasa Jawa bedano pakarti lan pribadi, gawean karo pribadi. Nah, ini tidak boleh pribadi dicampur dengan pekerjaan. Nah, ini masih carut marut nih antara pribadi dengan pekerjaan, sehingga tidak kurang solid, tidak fokus sehingga menjadi kacau. Nah, makanya ketika ini disampaikan kepada anak bangsa, tentu nanti ke depan mereka sudah tahu, oh ya saya bekerja, ya saya sedang bekerja di negara ini. Nah, jadi biarpun itu saudara saya, atau kakak saya, atau milik saya, itu kalau memang ini menyalahi aturan negara ya saya ingatkan. Itu namanya bekerja. Kalau pribadi, kita saudara tetap saudara, mari kita berbicara secara kekeluargaan saudara. Itu begitu. Nah, makanya ini harus bisa dicermati. Saya itu sedang di pribadi atau sedang di negara. Makanya jangan dibilang, wah ini begini begitu, enggak, karena saya sedang di negara. Saya menolong kamu tuh ya harus lurus gitu ya. Karena pribadi dan Pakarti itu harus dipisahkan. Jangan sampai permasalahan pribadi dibawa ke pegawaian itu. Nah, marahnya di rumah, nanti anak buah di pegawaian marahin semua, jadi kacau. Kerjaannya tidak rampung hanya karena
diberi pejangan terus karena emosi nesu dari rumah. Nah, kan tertunda. Nah, harusnya itu akhirnya jadi lembur. Nah, lembur ada uang, nah udah kacau kan. Manajemen keuangannya jadi miring. Maka bagaimana bangsa ini bisa menjadi tidak sakit atau tidak sedih kayak gini, marilah kita bedakan antara pekerjaan dengan pribadi. Marilah satukan kita, karena sudah ada simbol Bhinneka Tunggal Ika yang tanah Natara Mamorowa tadi. Tidak mungkin kita akan memisahkan kita sebagai bangsa Indonesia. Marilah kita bersatu. Itu rumusnya cuma itu. Jadi apapun pikiran kita adalah saya bangsa Indonesia. Apapun pekerjaan kita ada demi bangsa. Ini memang berat, karena memang ini ujian dari Allah. Apakah kamu menjadi manusia-manusia yang bisa menjadi orang yang peduli terhadap bangsamu yang sudah saya cipta, kan itu loh. Inilah monggo, marilah kita sama-sama berdoa. Kita wajib doakan bangsa ini. Jangan sampai mendoakan itu malah menyalahkan, jangan. Itu feedbacknya nggak bagus. Titik baliknya juga kamu kena sendiri, nggak boleh kan. Makanya Allah turunkan petunjuknya kepada para pemikir kami, pemimpin kami, dan berilah kepada bangsa kami ini kekuatan, berilah bangsa kami ini ya kecerdasan supaya kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Itu ya udah. Bagaimana kalau di abad sekarang ini katanya kita ini sudah hampir melupakan sejarah, nih caranya membangkitkan lagi sejarah bangsa kita bagaimana? Ini ada contoh-contoh sederhana bahwa pelajaran sejarah menjadi nilai baku, nilai tinggi gitu. Satu, kalau kita mau ke luar negeri ya harus minimalnya tahu sejarah bangsa kita itu berapa poin gitu. Itu harus dijadikan. Kalau mau bikin paspor ya gue tinggal ngerti sih sinau dulu, kalau ada sinau dulu. Nah, gitu. Jadi supaya kita ketika kita belajar kan ada rekaman di otak, berarti sudah. Berarti apapun kita tahu kebangsaan kita. Supaya kita nggak lupa. Semua harus diberi poin yang lebih sejarah ini. Bukan kita mendeskripsikan yang lain, tapi demi untuk menguatkan ini, karena kita baru terjadi kegoyaan di nilai kebangsaan, maka sejarah di nomor satukan dulu. Sejarah persatuan ini, sejarah itu bangsa ini. Dinamakan itu Bang, kembali ke jati diri bangsa gitu tuh ya. Sebagai bangsa Indonesia itu harus tahu asal-usul bangsa kita sendiri. Ya itu tadi, maka itu harus nomor satu, ada nilai tinggi, sehingga ketika itu ada nilai tinggi, mau tidak mau dia belajar. Nah, ketika dia belajar, makanya akan terbukalah pemahaman sejarah bangsa ini di semua generasi milenium lah. Nanti ke depan menatap abad yang keberapa itu kita sudah siap menyelamatkan bangsa kita. Iya.